bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Satu tema yang ingin saya sharingkan dengan Bapak Ibu yaitu karakter ilahi. Saya memulainya Bapak Ibu saudara dengan membaca 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan melihat bagian ini terlebih dahulu. 2 Timotius pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, teks yang barusan kita baca merupakan sebuah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, dan pada saat itu sudah disampaikan bahwa pada hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Selain masa yang sukar adalah bagaimana manusia menjalankan kehidupan mereka, bagaimana kehidupan digelar dari hari ke hari. Dan ada beberapa kategori orang yang Bapak Ibu saudara bisa temukan, dan hal ini merupakan sesuatu yang bukan sekedar teori, tetapi ini adalah hal-hal yang Bapak Ibu saudara dan saya temukan hari-hari. Dari kita keluar dari rumah Bapak Ibu saudara sampai kita kembali lagi ke rumah. Dalam perjalanan, dalam pekerjaan, ketika kita menyelenggarakan hidup hari-hari. Bukankah hal-hal yang barusan kita baca dan kita dengar terjadi dalam kehidupan kita? Atau mungkin kita alami. Kita ketemu orang yang berlaga tahu, ketemu orang yang gak tahu terima kasih, suka mengkhianat, berdiri di atas penderitaan orang Bapak Ibu saudara. Senang orang lain susah, lihat orang senang. Nah, itu adalah hal-hal yang kita jumpai hari-hari ini. Perlakuan yang tidak adil, orang yang suka menjelek-jelekan orang, yang tidak mau berdamai, tidak suka yang baik, gak bisa tahan atau tidak mengekang diri, tidak bisa tahan. Yang lebih parah mereka adalah orang-orang yang beragama, beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri katanya kekuatan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara salah satu tantangan hidup kita hari-hari ini bicara soal karakter. Salah satu masalah atau tantangan yang kita hadapi di era yang begitu luar biasa ini berkembangnya, era digital lah, era disrupsi lah, era teknologi tingkat tinggi lah dan lain sebagainya.
Di selain kita melihat ada kemajuan-kemajuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, ternyata kemajuan-kemajuan itu tidak berbanding lurus dengan penggunanya, karakter penggunanya. Handphonenya boleh smart, smartphone. TV-nya boleh smart, smart TV. Tetapi orang yang menggunakan handphone, orang yang pakai TV belum tentu smart. Teknologinya canggih tetapi yang menggunakan, yang memakainya tidak baik. Bapak. Itu sebabnya seringkali lewat media sosial Bapak Ibu Saudara menjumpai hal-hal yang juga buruk. Media sosial harusnya jadi baik, teknologi harusnya berfungsi membantu kita jadi lebih baik. Tetapi seringkali bisa saja disalahgunakan menjadi hal-hal yang buruk. Berita bohong, itu lebih cepat beredar hari ini Bapak Ibu Saudara. Viral memviralkan ya. Itu muncul hari-hari ini, harusnya itu baik. Dari satu sisi kita melihat ada perkembangan yang begitu bagus, teknologi yang berkembang begitu baik. Tetapi di satu sisi Bapak Ibu Saudara, karakter merupakan salah satu tantangan. Bagi kita yang bekerja Bapak Ibu Saudara, saya mengutip salah satu ungkapan yang pernah disampaikan ya. Saya kutip sebuah quotes berkata, untuk sampai di puncak kesuksesan yang diperlukan adalah skill. Bapak Ibu Saudara pintar, terampil, punya keahlian. Tetapi untuk bertahan pada posisi itu yang dibutuhkan adalah karakter Bapak Ibu. Mungkin bagi kita Bapak Ibu Saudara gampang mencapai puncak tertinggi karena kita punya kemampuan, kita pintar, kita bisa ini dan itu. Kita bisa mendaki karir dengan begitu baik karena punya prestasi. Tetapi masalahnya adalah bagaimana bertahan dalam prestasi-prestasi kita. Yang dibutuhkan bukan lagi keterampilan dan kepintaran kita, tapi karakter kita. Sebuah buku juga yang pernah saya baca Bapak Ibu Saudara, judulnya Bagaimana Menciptakan Sukses, tulisan Johannes Lim, PhD. Kayaknya ini orang Singapura Bapak Ibu Saudara. Di salah satu chapter buku itu ada sebuah survei yang menarik. Bagaimana sukses karir seorang dalam pekerjaan ternyata semata-mata bukan karena kepandaian atau keterampilan teknis saja, melainkan didominasi oleh faktor karakter. Jadi didominasi oleh faktor karakter. Dan presentasinya adalah keterampilan cuma 15% yang dibutuhkan. Tetapi 85% orang sukses itu butuh karakter yang baik. Sebaliknya survei yang satu lagi. Kenapa orang dipecat dari pekerjaannya? Yang menarik Bapak Ibu Saudara, angkanya sama. 15% karena tidak puas dengan hasil kerjanya. Tetapi 85% orang dipecat karena karakternya buruk. Lebih baik orang gak bisa apa-apa tapi karakternya bagus daripada orang pinter tapi sombong. Gak bisa kerja sama orang. Egois, baperan. Ini merupakan satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara bahwa memang karakter merupakan sesuatu yang penting. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan sesuatu dengan orang yang tidak mau kerja sama. Dia egois, dia mau menang sendiri. Dia gak mau tunduk kepada atasannya, kepada bosnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, karakter menjadi sesuatu yang penting. Saya membaca satu tulisan dari J.P. Morgan. Menurut buku itu, J.P. Morgan ini adalah ahli keuangan. Ini buku dari Warren Wiersbe, WWW, ya 10 kekuatan pelayan. Bapak Ibu Saudara, menurut ahli keuangan katanya, jaminan yang terbaik dari seseorang, ini kan biasa kalau pinjam meminjam ada jaminan Bapak Ibu Saudara. Jadi jaminan yang paling baik itu adalah yang dapat diberikan seorang itu adalah karakternya. Karena perkataan seseorang yang berkarakter memiliki nilai yang sama dengan dirinya sendiri. Jaminan yang paling baik itu adalah karakter seseorang. Nah ini ada yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu Saudara, saya membaca satu quotes yang berkata, satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman bersama orang-orang yang berkabung dalam pemakaman kita dan tidak bisa dikubur adalah karakter manusia. Kenapa? Karena karakter seorang manusia hidupnya lebih lama daripada manusianya.
Karena karakter itu nggak bisa dikubur. Seseorang akan mengenal siapa kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita mati, yang diingat bukan siapanya Andres, tapi bagaimana Andres hidup. Karakter kita yang selalu diingat orang. Waktu kita mati meninggalkan kenangan. Kenangan seperti apa? Kenangan dari karakter kita selama kita hidup. Ini mah orang yang kalau disebut nama kita dikenang sebagai orang yang, aduh ini orang baik sekali. Orang yang murah hati. Atau, aduh ini orang jahat banget. Kalau saya nggak salah Bapak Ibu Saudara, Nobel, Bapak Ibu Saudara tahu ya penghargaan Nobel. Itu kan penghargaan perdamaian kalau nggak salah ya, bagi orang yang menciptakan damai. Kalau saya nggak salah Bapak Ibu Saudara, Nobel itu salah satu orang yang juga ikut menciptakan dinamit, sebenarnya bom. Nah satu kali Bapak Ibu Saudara karena dia sakit kelamaan, orang pikir Nobel mati Bapak Ibu Saudara. Lalu muncul di tagline surat kabar, Nobel penemu dinamit mati katanya. Padahal Nobelnya masih hidup. Waktu dia baca koran dia kaget, lah kok saya dibilang mati katanya nih. Tapi dari situ Bapak Ibu Saudara dia mulai berpikir, kalau saya mati orang taunya saya penemu dinamit, penemu kehancuran. Maka Bapak Ibu Saudara menurut cerita yang saya baca, tulisan yang saya baca itu dia kemudian memberikan royaltinya dan menjadikannya penghargaan Nobel. Jadi orang yang mau menciptakan kedamaian itu dapat royaltinya sebenarnya dari hidupnya Nobel. Makanya ada penghargaan Nobel. Dia nggak mau kalau dia mati orang mengenal dia sebagai penemu dinamit yang suka dipakai untuk menghancurkan dan perang, Bapak Ibu Saudara, menimbulkan kekacauan, kehancuran. Dia mau dia dikenang sebagai orang yang memiliki karakter yang baik. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya karakter menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Bapak Ibu Saudara, di gereja ini Bapak Ibu Saudara kita mengenal satu kebenaran. Bahwa kematian Kristus di atas kayu salib bukan hanya menebus Bapak Ibu Saudara dari dosa-dosa kita, tetapi mengubah kehidupan kita. Tetapi memperbaiki hidup kita yang tadinya ada dalam karakter orang berdosa, memiliki kodrat ilahi. Sampai sini ada amin Bapak Ibu Saudara. Di sini Bapak Ibu Saudara kita terus diingatkan bahwa kematian Kristus adalah pintu, adalah starting point, titik di mana Bapak Ibu Saudara saya mengalami pemulihan demi pemulihan secara khusus manusia batiniah kita yang diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus, mengenakan kodrat ilahi, ada pembaruan, ada perubahan karakter hidup kita. Artinya perubahan karakter kita nampak Bapak Ibu Saudara. Karakter kita yang tadinya buruk diubahkan Tuhan. Kita memiliki kesempatan luar biasa untuk digarap dan diubah oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki karakter seperti Kristus teladan kita. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dituliskan oleh Petrus. Bagaimana kita mengenakan karakter ilahi dari Kristus yang menjadi teladan. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara 1 Petrus pasal yang ke-2. 1 Petrus pasal yang kedua mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, menurut Petrus, teladan yang Yesus berikan, karakter ilahi yang bisa kita teladani dalam diri Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu saudara, ini bicara soal penderitaan. Menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Bapak Ibu saudara, di dalam ayat yang ke-18 tadi sampai 20, Kristus memberikan satu teladan bahwa dia sebenarnya menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Tetapi itu yang dia lakukan, dia turun menanggung dosa kita, Bapak Ibu saudara. Dia hadir untuk menebus dosa kita, Bapak Ibu saudara. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya ditanggung oleh Yesus. Karena harusnya ini yang tanggung diri kita. Tetapi Yesus menggantikan, Bapak Ibu saudara. Dia menanggung penderitaan, mati di atas kayu salib buat Bapak Ibu saudara dan saya. Sehingga hari ini Bapak Ibu saudara dan saya kita bisa menikmati hidup yang kekal. Dia rela menanggung penderitaan, bahkan penderitaan yang tidak harus dia tanggung, Bapak Ibu saudara. Dan pada saat surat Petrus ini ditulis, memang surat ini ditujukan kepada para perantau, Bapak Ibu saudara. Orang-orang Kristen yang tersebar di wilayah kekuasaan Romawi, mereka menjadi orang asing di sana dan mereka ada di bawah kekuasaan orang-orang Roma sebagai tawanan dalam tanda kutip. Mereka orang-orang yang orang Kristen pada saat itu merupakan orang-orang yang tidak dianggap, Bapak Ibu saudara. Bahkan ada satu kaisar Roma yang suka sekali fitnah orang Kristen. Salah satu fitnah terbesarnya adalah dia bakar kota Roma. Lalu kota Roma kebakaran dan dia bilang ini ulah orang Kristen. Sehingga orang benci sama orang Kristen. Kaisar Nero. Jadi pada saat itu Bapak Ibu saudara, penderitaan merupakan bagian dari kehidupan orang Kristen. Dan penderitaan itu bukan harus yang mereka tanggung sebenarnya. Makanya di situ dikatakan begini Bapak Ibu saudara. Jadi kalau Bapak Ibu saudara ingat, kalau kita menderita karena kita berbuat salah, apa gunanya? Emang kita salah, kita harus menderita. Tetapi kalau kita melakukan yang baik, lalu kita menderita karena kebaikan yang kita lakukan, kita sedang meneladani Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara, seringkali di dalam hidup kita mendapati situasi-situasi yang demikian. Ada penderitaan yang sebenarnya bukan harus kita tanggung, tapi mau tidak mau Bapak Ibu saudara harus mengambilnya, menanggungnya bersama dengan Kristus. Perlakuan tidak adil misalnya, karena kita adalah minoritas mungkin, atau karena agama yang kita anut, atau karena kebenaran yang kita mau lakukan, Bapak Ibu saudara. Karena pada kenyataannya semua orang mau yang benar. Sini ada yang mau tidak benar? Tolong angkat tangan. Ada? Semua mau yang benar pasti ya. Mau yang benar. Tapi kalau diajak melakukan yang benar, belum tentu mau. Kenapa? Karena kebenaran selalu ada harganya, Bapak Ibu saudara. Bagaimana Bapak Ibu saudara bisa jujur di kelompok orang-orang yang suka menipu? Wah, ini masalah nih. Akhirnya kita harus menanggung sebuah penderitaan, kita pasti dikucilkan. Ini pendeta nih, sok suci kamu. Kita ada dalam lingkungan orang-orang yang berbuat jahat, sementara kita tahu kita nggak boleh berbuat jahat. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara, kita teraniaya, kita menderita. Kita dikucilkan, kita mungkin bisa kehilangan sahabat, bisa kehilangan keuntungan bahkan. Bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari? Bapak Ibu saudara, firman Tuhan menguatkan kita, itu adalah bagian kehidupan kita. Menanggung penderitaan tidak harus kita tanggung. Seperti Yesus menderita, Bapak Ibu saudara. Oleh sebab itu maka dalam kekristenan sudut pandang kita melihat sebuah penderitaan jadi beda, Bapak Ibu saudara. Mungkin orang di luar sana melihat penderitaan menjadi aib atau kutuk. Melihat sesuatu yang buruk selalu dikaitkan dengan hukuman dan lain sebagainya. Iya betul, bisa saja. Tetapi dalam kekristenan Bapak Ibu saudara, di tangan Allah yang luar biasa itu, Bapa kita Elohim Yahweh. Pergumulan atau masalah-masalah Bapak Ibu saudara yang kita hadapi, penderitaan yang kita sedang alami itu bisa menjadi alat bahkan untuk kemuliaannya.
Itu sebabnya sudut pandang kita melihat pergumulan menjadi beda. Karena apa? Bagi kita orang yang percaya, di balik setiap pergumulan yang Bapak Ibu saudara alami, selalu ada kemuliaan Tuhan, ada makna rohani. Masalahnya maukah kita dengan rendah hati belajar taat kepada Allah? Pertanyaan kita bukan lagi begini, Tuhan, kenapa saya harus mengalami hal ini? Tetapi pertanyaan kita berubah menjadi, Tuhan, kalau peristiwa ini Tuhan izinkan terjadi, apa yang harus aku pelajari? Bagaimana aku harus meresponinya sebagai anak yang taat di hadapan Bapa? Kita percaya bahwa di balik segala sesuatu ada rencana Tuhan. Tuhan tidak mungkin mengizinkan sesuatu, kata Alkitab, yang melebihi kekuatan kita. Artinya kalau itu diizinkan terjadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melewatinya. Maka di balik itu semua pasti ada maksud ilahi buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Memang Bapak Ibu Saudara ini gak mudah. Bagaimana melihat Tuhan dalam kabut kelam kehidupan kita. Bagaimana melihat Tuhan dalam kegelapan hidup kita. Saya tahu ini gak mudah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diperlakukan tidak adil. Ketika kita mengalami sakit penyakitnya mungkin tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Lalu kita mengalami masa-masa yang sukar, penderitaan yang sukar, yang diizinkan Tuhan terjadi. Lalu kita diajak melihat Tuhan di sana. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi disitulah Bapak Ibu Saudara proses penggarapan tadi. Mengenakan kodrat ilahi seperti Yesus adalah mulai bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Disitulah Bapak Ibu Saudara dan saya kita makin dibentuk Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa tahu bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang yang paling sabar? Bagaimana kesabaran kita diuji? Mungkin lewat peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Bapak Ibu Saudara sedang dibentuk dalam hati dan pikiran kita menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik dalam kehidupan kekristenan adalah proses penggarapan Tuhan dalam hidup kita. Proses penggarapan ini menjadi sesuatu yang penting yang seringkali diabaikan. Kesempatan kita hidup hari ini adalah kesempatan di mana Tuhan menggarap kita dengan segala situasi yang terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita diajak untuk melihat setiap peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi apapun itu dari sudut pandang kekekalan, bahwa di balik itu ada sesuatu yang berharga untuk diri kita. Untuk mengubah kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, saya pun mengalami hal yang sama, apalagi pendeta muda model kayak saya ini. Yang masih muda Bapak Ibu Saudara, kurang pengalaman, emosinya juga kadang-kadang masih meletap-letup. Ini merupakan bagian proses dalam kehidupan yang harus kita jalani Bapak Ibu Saudara. Bukan Bapak Ibu Saudara saya saja, pendetanya juga. Kita sama-sama sedang diubah, sama-sama sedang mengalami proses ilahi itu. Bagaimana penderitaan-penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami dan saya diizinkan Tuhan terjadi dari sudut pandang ini menggarap kita mengenakan karakter ilahi itu yang mengubah kita jadi lebih baik. Kita perlu rendah hati memang Bapak Ibu Saudara, dan berkata, Tuhan, di balik peristiwa ini apa rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Karakter ilahi yang kita pelajari dari Kristus menurut Petrus ini Bapak Ibu Saudara, adalah kalimat ini menarik. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Karakter ilahi yang kita teladani adalah kita memiliki perkataan yang benar. Bapak Ibu Saudara, bicara soal perkataan adalah sesuatu yang hari-hari Bapak Ibu Saudara dan saya lewati. Karena setiap hari kita mengeluarkan kata-kata. Pertanyaannya, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan yang seperti apa? Apakah perkataan yang mencerminkan karakter ilahi? Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10, firman Tuhan menasihatkan kepada kita demikian ya.
Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Alkitab kasih tahu Bapak Ibu Saudara, di mulut yang sama, mulut yang kita pakai menyembah Tuhan, tapi mulut yang sama juga kita pakai untuk maki-maki orang. Hal itu katanya tidak boleh terjadi. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Gunakanlah perkataan yang baik, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tetapi pakai perkataan yang baik itu supaya orang yang mendengarnya mendapat kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah 2016 ya, 16 apa 15 begitu. Ada sebuah buku ditulis oleh Masaru Emoto. Ya, buku ini bestseller Bapak Ibu Saudara di Gramedia ya. Judulnya tentang air. Jadi pesan di balik air. Ini terkenal sekali Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara kalau melihat kristal es yang bagus sekali. Ya, ini merupakan salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Masaru Emoto. Dia mencoba membuktikan bahwa perkataan manusia itu, kata-kata yang keluar itu memiliki dampak terhadap pendengarnya. Siapapun itu, baik manusia maupun makhluk lain. Dia pakai air Bapak Ibu Saudara. Jadi dia melakukan sebuah eksperimen. Jadi ada 2 baskom Bapak Ibu Saudara. Satu baskom dia ngomong sama air. Air terima kasih. Air kamu baik. Pokoknya airnya dipuji-puji. Terima kasih air. Kamu gara-gara kamu saya bisa minum dan lain sebagainya. Dia ngomong nih sama si air. Lalu dibekukan Bapak Ibu Saudara. Satu lagi ada baskom isinya air. Lalu dia marah-marah sama air. Air kurang ajar. Pokoknya dia maki-maki di air. Sama-sama dibekukan Bapak Ibu Saudara. Nah, air yang dipuji-puji begitu beku Bapak Ibu Saudara menghasilkan kristal es. Yang bagus bentuknya. Ya Bapak Ibu Saudara nanti bisa lihat di Google ya. Bapak Ibu Saudara bisa searching, ini ada kok di internet ya. Bagaimana bentuk kristalnya bagus sekali ya. Dan penelitian si Masaru Emoto. Tetapi yang dimaki-maki Bapak Ibu Saudara nggak jelas bentuknya. Nggak ada bentuk sama sekali. Di situ dia bilang begini katanya Bapak Ibu Saudara. Ini membuktikan bahwa perkataan punya dampak terhadap siapapun. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara ketika kita mengerjakan atau mengatakan sesuatu. Karena perkataan kita itu berdampak bagi yang mendengarkannya. Dan Alkitab sudah kasih tahu kita Bapak Ibu salah satu karakter ilahi yang harus kita miliki adalah menjaga perkataan kita supaya perkataan kita menjadi perkataan yang benar. Ada sebuah ini namanya artikel yang pernah saya baca, dia bikin sebuah akronim ya. Before you speak, think katanya. Sebelum ngomong, pikir dulu. Dan think, dari kata think ini dia bikin sebuah akronim. T yang pertama, before you speak, think. T yang pertama, is it true katanya. Benar enggak? Jadi sebelum kita ngomong, cek and recheck nih yang mau saya omongin benar apa enggak. Jangan kita asbun Bapak Ibu Saudara, asal bunyi, asal ngomong Bapak Ibu Saudara. Mengerikan. Karena perkataan kita bisa menyesatkan orang. Berita yang salah menyesatkan orang. Jadi kita harus cek and recheck Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita ngomong, kita harus cek and recheck. Apalagi di media sosial. Sebelum kita bagi-bagiin tuh, jempol kita mencet, blast. Apa sih namanya kalau bagi-bagi itu? Sebarin apa sih? Broadcast dulu namanya. Ya, broadcast ya. Sebelum dibagikan begitu, di blast gitu. Ini berita yang kita sampaikan benar apa enggak? Karena yang baca ribuan orang nanti. Wah, bahaya kalau menyesatkan. Masalahnya orang seringkali enggak cek and recheck, main percaya aja. Yang kedua, helpful. Kata-kata ini membantu enggak? Membantu enggak? Waktu saya ucapin ini membantu apa tidak? Atau justru malah bikin orang makin down? Malah tidak membantu apapun. Bapak Ibu Saudara pernah enggak ngalamin? Saya pernah ngalamin ngomong sama orang, Bapak Ibu. Saya tanya apa? Maksud saya perlu dibantu arah dan penjelasan. Tetapi justru waktu dia jelasin malah
bikin kita tambah pusing Bapak Ibu Saudara. Ini gak membantu sama sekali perkataannya. Maksudnya nanya apa, dijawabnya apa. Yang kedua inspiring. Kita ngomong ini orang termotivasi gak? Mendapat dorongan untuk bangkit apa enggak? Makanya kita jaga kata-kata ini. I-nya itu inspiring. Kata-kata kita menginspirasi orang. Jangan kita ngomong sama orang Bapak Ibu Saudara tadi. Orang makin orang udah terpuruk, makin terpuruk. Saya mau cerita nih sama kamu. Saya mengalami penderitaan yang berat. Saya kena tipu dan lain sebagainya. Waduh, kita jangan begini. Makanya lu jangan goblok. Aduh. Lu sih goblok, percaya sama dia. Lu itu orang kalau digituin Bapak Ibu Saudara, aduh, pulang bukannya semangat, maka tambah loyo. Tapi kita pakai kata-kata yang menginspirasi, memberikan motivasi dan kekuatan. And necessary, ini paling menarik ini. Necessary, ini penting apa enggak? Apa yang kita mau sampaikan penting apa enggak? Nah, kita mesti menjaga atau kita mesti filter atau sortir. Ini kata-kata saya penting nggak? Penting nggak untuk diomongin? Kalau nggak penting, jangan diucapin. Tapi seringkali, mohon maaf Bapak saya cuma nanya ya. Kita seringkali ngomong yang penting apa yang nggak penting? Lebih banyak mana nih? Kalau lihat kumpulan tetangga Bapak Ibu Saudara, kayaknya yang nggak penting diomongin, bener nggak? Mobil baru orang lah, udah lihat belum mobil baru dia? Apa urusannya sama kita? Tapi kan gak penting, kita omongin mobil baru dia baru beli mobil. Jangan-jangan korupsi tuh suaminya. Gak penting kan? Ci, udah tahu belum Ci? Rumah nomor 32 sana, pojok, yang belakang tikungan. Udah lihat belum? Apaan? Itu jemurannya bengkok. Ya. Jemuran bengkok kita masalahin. Kadang kita suka ngomong hal-hal yang gak penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam kerangka ini kita punya karakter ilahi, kita coba sortir deh kata-kata kita yang penting mana, yang gak penting enggak. Sebab kalau yang gak penting mulu kita omongin nanti lama-lama jadi gosip ya Bapak Ibu. Gosip itu apa? Digosok makin sip. Nah, kalau duit dititipin bisa kurang Bapak Ibu. Sampainya kurang nih, potong. Tapi kalau kata-kata dibumbuin Bapak Ibu makin, makin mantap dah sampai ujung sana Bapak Ibu. Makanya kita sortir, ini kata-kata yang saya ucapkan penting apa tidak. Yang terakhir K itu kind. Perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita. Jadi before you speak apa? Think. Pikir dulu, is it true, benar enggak? Dan lain sebagainya. Karena Paulus juga berkata Bapak Ibu Saudara menasihatkan kita dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus ada dalam mulut kita, jadi waktu kita ngomong, kita negur orang, waktu kita menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, kita menyampaikannya dengan baik. Nah, untuk poin ini saya perlu jawaban Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Amin ya Bapak Ibu Saudara. Ingat jaga mulut nih. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir ya. Ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Karakter ilahi yang ada dalam Kristus yang kita teladani bagian yang ketiga adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kayaknya ini yang paling sulit Bapak Ibu. Mungkin menderita kita masih kuat deh. Menjaga mulut kita bisa dah. Kita bisa berjuangkan. Tapi ini yang paling sulit kayaknya ini. Kalau kita membalas kebaikan. Maksud saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dengan kebaikan. Ini yang paling berat kayaknya Bapak Ibu. Karena ini yang paling susah menurut saya. Karena prinsip mengasihi di dunia itu seringkali selalu begini Bapak Ibu. Lu baik sama gue, apa? Gue baik sama lu. Lu jahat sama gue, gimana?
Tolong terjemahin nya deh. Nggak heran Bapak Ibu Saudara kita melihat bagaimana ada cerita-cerita tentang balas dendam. Dulu waktu kecil saya suka nonton kungfu Bapak Ibu Saudara. Film kungfu itu nggak jauh-jauh. Ceritanya balas dendam. Perguruannya diserang, lalu ada yang lolos. Yang lolos ini mungkin anak generasi keberapa belajar pergi keluar terlunta-lunta ketemu guru yang jago. Belajar jurus 9 naga lah, dewa sadar kayak kan dulu dewa mabuk, sekarang sadar. Dewa sadar, dewa apa. Jadi sakti ngapain? Balas dendam. Balik dia nyerang, balas dendam Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana cara orang mengasihi satu dengan yang lain adalah kasih manusia itu memang bersyarat. Kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi coba lu jahatin gue. Makanya ada apa tuh namanya? Peribahasa ya. Fitnah lebih kejam dari fitness. Kita balas kejahatan dengan kejahatan. Itu prinsipnya dunia ini. Tetapi Kristus kita teladani, dia tidak membalas kejahatan. Dia dicaci maki, tetapi dia tidak membalas dengan caci maki. Dia menderita, tapi nggak ngancam. Tetapi dia menyerahkan kepada dia, Bapa yang adil, yang menghakimi dengan adil. Ini yang paling susah Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri pernah ngomong, Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 29. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini Yesus ngomong Bapak Ibu Saudara mengajar, kasihilah musuhmu. Dan dia praktekkan Bapak Ibu Saudara. Waktu dia diperlakukan tidak adil, dia dicaci maki, dia tidak membalas. Dia diam. Ya, seperti jurus kita di Rehoboth Bapak Ibu Saudara. Apa? Diam, diam, diam. Ini yang paling sulit Bapak Ibu Saudara. Karena kan kita punya kesempatan. Kalau kita punya kesempatan, apalagi kita punya kesempatan dan kita punya kekuatan. Kayaknya kita pengen bejek aja orangnya. Gitu. Tapi disitulah karakter kita dia bentuk, mempunyai karakter ilahi dan kodrat ilahi. Satu kali Yesus ditanya, Bapak Ibu Saudara tahu perumpamaan ini. Siapakah sesamamu manusia? Kata ahli Farisi. Lalu Yesus cerita, ada seorang Yahudi turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok. Ditinggalkan setengah mati di pinggir jalan. Lalu turunlah imam. Ya, imam ini kalau dalam acara sekarang pendeta Bapak Ibu Saudara. Lihat pendeta nih. Padahal sesama Yahudi, harusnya sesama Yahudi tolongin dong. Apalagi imam. Kan imam ngajarnya mengasihi. Begitu dia lihat, waduh. Imam itu pakai jalan lain. Lalu turunlah orang Lewi. Orang Lewi itu kalau sekarang, nih pelayan mimbar. Tuh yang tadi WL. Tuh orang Lewi Bapak Ibu Saudara. Yang lagi khotbah. Biar ada temennya ya. Harusnya kan kita pelayan mimbar, tahu bagaimana memperlakukan orang. Tapi waktu lihat orang setengah mati di pinggir jalan, padahal sesama Yahudi, harusnya nolong dong. Tapi apa? Melengos juga, ini bahasa Betawi ya. Dia. Lalu datang orang Samaria, ini orang Samaria bukan orang Yahudi. Orang Samaria sama orang Yahudi ini ciong, gak bisa ketemu Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Yahudi ketemu orang Samaria, dia gak mau Bapak Ibu Saudara. Makanya mereka punya jam kalau ngambil air di sumur, orang Samaria selalu belakangan. Kadang gak mau bareng-bareng. Menurut orang Yahudi, orang Samaria itu kastanya lebih rendah. Ini kawin campur ini bukan orang Yahudi, penyembah berhala ini. Bahkan mereka boleh najisin orang Samaria. Ketemu orang, kalau bahasa Betawinya amprokan sama orang Samaria. Set, mereka boleh gini, boleh juga, boleh Bapak Ibu Saudara. Bayangin coba. Rasanya jadi orang Samaria. Tetapi yang menarik kata Yesus, orang Samaria ini yang bukan orang Yahudi, waktu melihat ada orang Yahudi setengah mati, dilakukan apa? Dia menolong. Untung orang Samarianya bukan saya ya, bukan kita maksudnya. Kalau kita mungkin begini kan, syukurin lu, mampus lu. Dah gitu, tambahin dikit. Tetapi Yesus berkata justru orang Samaria ini yang suka dizolimi kira-kira begitu. Sama orang Yahudi. Ngelihat malah ditolongin Bapak Ibu. Dibawa,
dirawat, bahkan dibilangin nanti kalau kurang duitnya saya tambahin. Lalu Yesus nanya sama orang Farisi, siapa sesama manusia? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, karakter inilah yang muncul dalam kehidupan Kristus yang kita teladani. 100 tokoh paling berpengaruh di dalam dunia, tulisan Michael Hart. Itu Tuhan Yesus ranking 3. Kenapa Yesus ranking 3? Jawabannya adalah karena orang Kristen tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Secara khusus apa Bapak Ibu saudara? Pengaruhnya Yesus terhadap orang Kristen. Ini bicara seorang 100 tokoh yang paling berpengaruh. Yang nomor 1 pengaruhnya kuat sekali dengan pengikutnya. Yang nomor 100 rendah sekali. Yesus nomor 3. Kenapa Yesus nomor 3? Kenapa Yesus kurang berpengaruh? Kurang berpengaruh di mana? Kalau menurut Michael Hart, di bagian tadi itu kalimat, kalau saja orang Kristen semuanya mempraktekkan apa yang Yesus katakan, terutama kata dia begini, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, saya tidak ragu menaruh orang Kristen atau Yesus Kristus nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena kenyataannya orang Kristen suka berkelahi. Jangankan ditampar pipi kiri, enggak ditampar aja, nampar duluan Bapak Ibu. Pasukan salah paham, pukul dulu baru tanya. Tangan kita udah masuk, jebret baru, kenapa tadi? Ya, orang udah bonyok kita baru tanya Bapak Ibu. Kita punya pukulan adem sari, apa tuh? Pukulan itu kalau masuk ke badan orang, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Itu adem sari Bapak Ibu. Kita paling jago yang kayak gitu-gitu Bapak Ibu saudara. Padahal Yesus berkata, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saya tahu ini tidak mudah Bapak Ibu saudara. Tapi inilah bagian dari proses pembentukan kita menjadi rancangan Allah yang semula. Kita digarap Tuhan mengenakan karakter ilahi. Bapak Ibu saudara, saya berdoa selalu dan saya percaya Roh Kudus menolong Bapak Ibu saudara dan juga saya untuk menghidupi kebenaran-kebenaran ini. Kita mau terus diubahkan. Di sini Bapak Ibu saudara kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Memiliki kodrat ilahi, karakter ilahi yang kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Karena dari situ Bapak Ibu saudara bisa mengenali ini adalah anak-anak Bapa. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dapat dikenali dari buah hidup kita. Mari sama-sama kita bertumbuh. Mari kita sama-sama selesaikan proses ini dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Roh Kudus tolong kita untuk semakin diubahkan dari hari ke hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau berdoa. Kita minta Tuhan menolong setiap kita. Haleluya. Biar pujian yang kita naikkan ini menjadi doa kita juga di hadapan Tuhan. Jadi doa yang lahir siang ini. Kita membutuhkan Tuhan pertolongannya untuk membentuk kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku. Namun tiada yang mustahil. Apapun bagimu Tuhan, apapun bagimu. Mari sekali lagi dari awal. Bapa ajarku pahami rancangan mulia dalam hidup kami. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, rancangan semula, walaupun itu mustahil
tapi tiada yang mustahil. Tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu Tuhan, apapun bagimu. Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau materaikan. Pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi, mari katakan, Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau materaikan. Pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi, mari sekali lagi ini jadi doa kita siang hari ini kepada Bapa. Katakan, Bapa ajar aku, Bapa ajar. Mari sampaikan Bapak Ibu Saudara pujian ini di hadapan Tuhan sebagai doa kita bersama-sama. Bapa, kerinduan kami dan tolong kami. Bapa ingin tolong kami, Roh Kudus. Roh Kudus tolong setiap kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan melakukan kehendak-Mu Bapa. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatan, oh, tapi tiada yang mustahil. Tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu Tuhan, apapun bagimu. Mari angkat hatimu, katakan, Roh Kudus tolong. Roh Kudus dalamku, Kau materaikan. Pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Oh, kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus dalamku, Kau materaikan. Pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi. Biarkan musik mengalunkan dengan begitu lembut. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara dan teduhkan hati dan pikiran kita di dalam karya Kristus di atas kayu salib menebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan mau menggarap hidup Bapak Ibu Saudara dan saya jadi lebih baik lagi, mengenakan kodrat ilahi. Kita punya kesempatan diubahkan Bapak Ibu Saudara. Biar kita pakai kesempatan hidup yang berharga ini untuk terus belajar dari Tuhan, untuk terus diubahkan. Roh Kudus akan berikan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara, kekuatan ilahi yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan kebenaran. Maukah kita buka hati kita buat Tuhan
dan berkata, Tuhan terus garap dan bentuk aku menjadi sesuai apa yang Bapa inginkan dalam hidupku terjadi. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, mungkin itu tantangan pergumulan Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga, ekonomi, pekerjaan apapun, itu bisa dipakai Tuhan menjadi sarana mengubah hidup Bapak Ibu Saudara, menjadikan Bapak Ibu Saudara orang-orang yang kuat dan tangguh, mengenakan kodrat ilahi dan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini maukah Bapak Ibu Saudara datang dengan kerendahan hati, kita angkat tangan kita dan berkata, Tuhan pimpin aku, Roh Kudus tolong aku. Biar ini menjadi doa kita di hadapan siang ini. Mari katakan, Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau matraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Saya mengundang Bapak Pendeta Tio Toda untuk kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Kami mau dan bertekad Tuhan untuk mengenakan karakter ilahi. Biarlah dengan karakter ini kami bisa mempunyai kodrat yang ilahi ya Bapa. Mampukan kami, mungkin ini perkara yang mustahil, tapi tidak perkara yang mustahil bagimu ya Bapa. Kami mau dan kami mau bertekad untuk itu ya Bapa. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Andrews Yosia ya Bapa. Kau sertai beliau dimanapun beliau berada. Kau sertai pelayanannya dan Kau berkati juga keluarganya dan kehidupan pribadinya. Biar dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang senantiasa setia untuk hadir di tempat ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, masalah yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan jalan yang terkuat, yang terbaik bagi kami. Tapi terlebih Tuhan, kami mau tetap berusaha untuk mengenakan karakter ilahi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran ini, firman ini Kau menteraikan dalam jiwa kami, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Bapak. Bapak Ibu, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Segala berkat jasmani maupun rohani, damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal yang berasal dari Bapa kita yang di surga, melalui persekutuan yang manis bersama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan membimbing kita kepada kebenaran, menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.